maka banyak pun tetap halal, tapi tidak boleh berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin, karena Allah nggak suka orang yang berlebihan. Jadi kan sering ini kalau bahas tentang yang mabuk dan segala macam tuh, pertanyaan yang paling sering dominan keluar tuh gini pertanyaannya. Kalau makan duren sampai blenger, mabuk, apakah terus kemudian jadi haram? Jawabannya tidak. Makan duren sedikitnya halal ya, banyaknya tetap halal. Tapi Allah benci orang yang berlebihan. Ya makanya makan durian secukupnya. Tape itu pokoknya begitu ya, clear. Yang sedikitnya haram, banyaknya pun haram. Sedikitnya memabukkan haram. Setetesnya memabukkan haram, banyaknya apalagi. Tapi kalau yang sedikitnya halal, maka banyak pun juga tetap halal. Tapi kalau berlebihan tidak baik. Begitu jemaah. Minum khamar walaupun tidak sampai mabuk. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir Qul fihima ismun kabir. Al-Baqarah ayat 219. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi, katakan dalam keduanya terdapat dosa yang sangat besar. Di dalam khamr, dalam judi ada dosa yang sangat besar. Bahkan nggak ragu-ragu ulama bilang, catat di sini nggak ada, tapi ditulis al-khamru ummul khaba'ith. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induk dari segala dosa. Al-khamru ummul khaba'ith. Khamr itu induknya segala dosa. Karena ada kejadian gini hadirin. Seseorang laki-laki, dia berkawan dengan lingkungan yang keliru. Kawan yang salah ini mengajak ke satu tempat. Sudah direserve, dipesan meja, yang ternyata di meja itu ketika mereka sudah duduk berkumpul, didatangkan minuman keras di tengah-tengah meja makan itu. Dia pun meminumnya. Awalnya seteguk, dua teguk, dan terus. Lalu setelah itu dia pun hilang kesadarannya. Gak lama perempuan pun ada di hadapan meja tersebut. Dan dia pun terus kemudian mulai merayu perempuan tersebut. Dan sampai terjadilah perzinahan. Dia tahu bahwa dia telah berzina, maka dia kalang kabut. Akhirnya botol itu pun diambilnya dan dipecahkannya. Lalu ditusuknya perempuan yang baru saja dizinahinya itu dengan botol minuman keras tersebut sampai hilang nyawanya. Setelah itu pun dia pun makin kalang kabut. Sudah minuman keras, berzina, membunuh. Ketika kalang kabut, dia pun akhirnya menusukkan ujung botol yang sangat tajam itu tepat ke jantungnya. Dan dia pun mati dalam keadaan bunuh diri. 5 dosa terjadi dalam satu malam. 1, dosa mendatangi tempat maksiat dan berkumpul bersama orang yang mengajari kepada kemaksiatan dan dosa. 2, dosa minum minuman keras. 3, dosa berzina. 4, dosa menghilangkan nyawanya orang lain. Yang kelima, dosa membinasakan dirinya sendiri. Lengkap terkumpul 5 dosa dalam satu malam. Al-khamru ummul khaba'ith. Makanya ulama sering mewanti-wanti minuman keras itu ummul khaba'ith, induk dari setiap perbuatan dosa. Itu biasanya diawali dari minum-minuman keras. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Haram, jangan sampai disentuh. Sekalipun alasannya untuk pengobatan. Allah tidak jadikan kesembuhan pada yang haram, karena opsi yang halal jauh lebih banyak daripada opsi yang haram. Sekalipun untuk menghangatkan badan, tetap ada opsi yang halal. Jahe, wedang uwuh, ronde, dan segala macamnya. Karika termasuk nggak?
Yang penting kan ketika seseorang itu merasa hangat, dia harus mengkonsumsi sesuatu yang menghangatkan badannya. Dan yang menghangatkan badannya kan nggak mesti yang haram-haram. Dan nggak boleh orang ini dikit-dikit menyandarkan, udah kepepet deh, nggak ada lagi. Nggak, masih banyak kok yang halal. Yang haram sedikit, yang halal lebih banyak. Coba diulang. Yang haram tuh kan jumlahnya sedikit, hadirin. Es kelapa muda halal, jus alpukat halal, karika halal, es teler membuat teler nggak? Es teler halal, hadirin. Banjarnegara punya es dawet ayu halal. Yang halal tuh masih lebih banyak daripada yang haram. Jangan sentuh-sentuh yang haram. Kapan waktu seorang hamba mencicipi yang haram, binasa hidupnya. Jangan cicipi yang haram. Cicipi aja yang halal. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuh. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, lalu yang kedua judi, yang ketiga mengorbankan untuk berhala, yang keempat mengundi nasib dengan anak panah, yang kelima itu semua rijsun, adalah perbuatan min amali syaitan. Perbuatannya syaitan tuh. 1 khamr, 2 judi, 3 berkorban untuk berhala, 4 mengundi nasib dengan anak panah. Rijsun min amali syaitan. Tipu muslihatnya syaitan. Jauhi. Jangan pernah ambil risiko. Jauhi, hadirin. Bahaya sekali loh. Judi juga bahaya. Minuman keras bahaya. Judi bahaya. Berkorban untuk berhala bahaya. Pernah satu ketika Rasul cerita gini, jemaah. Ada 2 orang melewati satu kaum, yang mana kaum itu mensyaratkan kalau kamu mau selamat, kamu harus memberikan sesembahan kepada Tuhan kami walau seekor lalat. Kalau tidak kamu berikan, kami bunuh kamu dan kami jadikan kamu santapan bagi kami. Nabi cerita nih. Terus kata Nabi, 2 laki-laki ini pun tertangkap. Yang satu mengambil lalat, yang satunya lagi tidak mengambil apapun, dan dia pun disantap menjadi santapan kaum kanibal tersebut. Yang ngambil lalat lalu diberikan kepada berhala tersebut dibebaskan, terlepas dia. Yang gak mau ngasih walaupun seekor lalat untuk sesembahan selain Allah berhala itu, dia pun disikat, dihabisi. Lalu kata Nabi apa? Dalam hadis Nabi cerita, maka yang memberikan sesembahan kepada berhala, lalu yang memberikan sesajen atau sesajian kepada berhala walau seekor lalat, Nabi katakan dia finnar, dan dia yang disikat, dibunuh sebab karena dia tidak mau memberikan sesajen kepada sesembahan walau seekor lalat, dia pun masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga neraka cuma gara-gara seekor lalat. Lalat, hadirin. Bahaya banget, makanya kalau kita hidup itu memberi sesuatu kepada selain Allah tuh bahaya sekali. Dulu pernah diulang-ulang deh kalau nggak salah. Anak lahir kasih karet gelang, yang kanan merah, yang kiri warna hijau. Katanya biar jaga. Ibu-ibu yang lagi hamil dasternya dipenitikan, katanya biar janinnya dijaga. Bangun rumah harus ada di atasnya. Ini yang model-model kayak gini nih, harus pelan-pelan disingkirkan. Lanjut. Riwayat yang sabit. Sabit itu artinya kuat, kokoh. Sabit qalbi ala dinik, gitu kan? Riwayat yang kokoh dan kuat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, dia berkata atau beliau berkata, "Lamma nazala tahrimul khamri,
massas sahabah ba'duhum ila ba'd wa qalu hurrimatil khamru wa ju'ilat adlan lisyirk. Tatkala turun ayat pengharaman tentang khamr, sebagian sahabat berjalan kepada sebagian sahabat yang lain seraya berkata, khamr telah diharamkan dan dijadikan sederajat dengan syirik. Khamr sederajat dengan syirik. Udah haram, khamr diharamkan. Ini nih responnya sahabat. Sahabat itu kalau dengar sesuatu ayat Allah atau lisan baginda Rasulullah, kalimatnya cuma sami'na wa ata'na. Nggak ada sami'na wa tak pikir-pikirna, nggak ada. Dengar apa yang terjadi? Khamr haram. Yang di dalam rumah masih ada gentong-gentong khamr, dipecah gentongnya atau dibawa gentongnya lalu dituang ke jalan. Sampai ada beberapa kisah di gang-gang Madinah kami melihat banjir semata kaki, banjir khamr. Mereka tuh gitu. Beliau adalah kaum yang kalau mendengar ayat Allah sami'na wa ata'na lalu Allah tinggikan derajatnya. Mereka adalah kaum kalau Nabi bersabda mereka langsung ikuti dan mereka dimuliakan oleh Allah tinggi derajatnya. Mereka adalah kaum yang tidak pernah menunda kebaikan, maka Allah menyegerakan kemenangan dalam genggaman-genggamannya. Makanya kalau kita mau jadi kaum yang dimuliakan Allah, ditinggikan derajatnya, diperolehkan oleh Allah izin dengan pertolongan Allah dapat kemenangan dan kebahagiaannya, jangan pernah tunda kebaikan. Saya kan bilang kemarin, kalau bisa besok selesai khatam ini, udah jamaah buka majelis ilmu masing-masing. Ini kalau yang hadir misalnya, taruhlah, misalkan aja 5 orang. Ada 15 majelis taklim, 5 orang aja, ada 5 majelis taklim baru di Wonosobo. Lah kalau lebih dari 5, katakanlah misalkan 30 majelis taklim baru di Wonosobo, udah jamaah. Jamaah mah udah khatam. Kemarin khatam 70 kekeliruan wanita, betul? Khatam Arba'in Nawawi dan Syarah Arba'in An-Nawawi, betul? Udah, nunggu apa lagi? Ustazah semua nih depan saya nih. Langsung ngajar jemaah. Ilmu, amal, ilmu, amal, ilmu, amal. Yuk, praktekin hadirin. Jangan tunda kebaikan. Al ilmu laisa bikasratir riwayah. Ilmu itu tuh bukan dengan banyaknya menghafal riwayat-riwayat, kita ngebet halaman demi halaman. Belum. Ilmu itu khasyah. Kata ulama, ilmu itu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Jadi habis ini semuanya ketika berjalan tuh, Mbak, saya tuh kalau ngelihat Mbak Fulanah itu tuh kayak Arba'in Nawawi berjalan. Saya kalau ngelihat Ibu Fulana itu saya kayak ngelihat Al-Kabair berjalan, kitab yang berjalan. Ya karena emang dia riba gimana? Mohon maaf, enggak, terima kasih. Ini gimana? Mohon maaf kalau yang syubhat saya enggak. Kan gitu, terinstal jadi keseharian, perilaku, akhlak, daily activity. Jangan cuma sekedar ilmu, enggak pernah lahir jadi amal. Ilmu itu cuma jadi hiasan di benak dan kepalanya aja. Tahu ini, tahu sih, tapi jangan hadirin. Ingat ulama berpesan, kunna nata'allam li anfusina. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kunna nata'allam li anfusina. Kita belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Bukan untuk menjadi bahan sebagai peluru yang ditembakkan kepada pihak lain. Enggak. Kita nge-share, wah bagus nih video nih, tak koleksi banyak. Ustadz videonya saya koleksi, ada 25 video Ustadz saya koleksi nih, buktinya. Screenshot kirim. Pertanyaannya, itu video dikoleksi buat apa? Buat bahan nyindir si Fulana. Jangan jemaah. Video ada potongan, sebar, potongan, sebar. Bukan untuk jadi peluru yang kita tembakkan kepada kaum muslim yang lain. Bukan.
Tapi kunna nata'allam li anfusina. Kita belajar untuk diri kita. Diri kita loh hadirin, bukan orang lain. Diri kita nih jemaah, PR-nya banyak. Allahu Akbar. PR kita yang gak bangun tahajud, gak bangun subuh, yang malas baca Quran, yang malas ngaji. Itu PR-nya tuh kan banyak sekali kita. Maka video saat kita nge-share tuh niatnya karena Allah, ditujukannya untuk diri sendiri, bukan untuk nyindir pihak lain. Terutama video tentang utang, best seller di WhatsApp sampai teruskan berkali-kali. Siapa yang tidak bayar hutang maka dia tidak masuk surga. Wah, ini cocok nih untuk dia yang berhutang. Udah jemaah. Ada video pun tentang hutang, ya buat ngingetin kita jangan sampai kita nggak bayar hutang. Adapun ada yang kesindir, itu soal lain. Aduh, tersindir saya. Boleh jadi itu cara Allah menegur lewat video yang pendek. Bisa jadi begitu hadirin. Nah, kembali lagi dalam ayat, tatkala turun haramnya khamr, langsung dibuang semua khamr, tanpa debat, tanpa negosiasi, tanpa tapi, tanpa nanti. Makanya rumus untuk mudah amal solih dilakukan cepat-cepat tuh 3. Tanpa tapi. Yang pertama tanpa tapi. Yang kedua tanpa nanti. Yang ketiga tanpa negosiasi. Yang pertama tanpa tapi, jangan bilang tapi. Yang kedua tanpa nanti, jangan ditunda-tunda. Nanti deh, keburu mati nanti. Yang ketiga jangan negosiasi, nggak usah nego. Allah sudah berfirman begini, iya ya Allah. Tapi Ustaz saya belum bisa ninggalin. Ingat nggak kemarin-kemarin kita bahas apa? Kalau ada kemaksiatan yang kita belum bisa meninggalkannya secara seketika, jangan tolak kebenaran yang dinasihatkan dulu. Tapi bilang, makasih sudah dinasihati. Mohon doanya ya, semoga yang haram, kok bunyi yang haram? Semoga yang haram-haram bisa saya tinggalkan. Gitu aja. Iya sih saya tahu ini salah, tapi gak usah pakai tapi. Iya saya tahu ini salah, doain saya bisa berubah. Itu aja, cukup. Iya saya tahu ini keliru, doain ya. Cukup. Banyak-banyak minta sama Allah, berdoa. Dan jemaah ya, progres orang itu kita yang harus support agar dia berubah. Jangan sampai udah ngaji mah lisannya pedes banget. Betul? Jangan udah ngaji lisannya pedes sekali. Ketemu orang yang belum ngaji, jangan melengos. Kita udah ngaji kan harus lebih ramah, lebih santun, tutur katanya lebih baik, jangan keras, jangan kasar, yang lemah lembut. Ingat gak dulu kita kan masuk pintu gerbang, saya seneng ngaji nih, ya karena dikasih apa sih kayak kabar gembira gitu. Saya seneng ngaji nih. Kenapa kok seneng ngaji? Ya karena alhamdulillah saya tuh kayak dapat harapan masuk surga kok, insya Allah masuk surga. Gitu jemaah. Jadi teman-teman kita yang di luar mungkin lagi punya kesibukan, lagi masih terlalu mencintai dunia. Yang paling pertama tuh gembirakan dulu, senengin. Jangan dikit-dikit terus kemudian kita takut-takuti dulu. Karena konsep Nabi, basyiru wala tunaffiru. Kasih kabar gembira, jangan ditakut-takuti. Itu kan hadis Nabi, basyiru. Makanya Nabi kan kasih kabar gembira. Kalau kamu beriman, nanti kamu masuk surganya Allah. Kalau kamu beriman, adalah lapang dada kalian. Kalau kamu beriman, maka sungguh hidup kalian Allah yang mengurusnya. Tapi kalau kamu berbuat syirik, nah ancaman tapi kalau kamu berbuat syirik itu kan datang sesudah kabar gembiranya. Jadi Nabi ngasih tahu yang gembira, bahagia dulu, nanti tetap ada ancaman. Makanya kemarin tuh yang membahagiakan dulu, sisipkan ancaman. Ini loh, begini hadirin ini kalau yang bangga dengan dosa tuh begini kesudahannya. Kalau dia pamer maksiatnya tuh ini kesudahannya, dikasih tahu hadirin. Dan kita barusan dikasih tahu nih, khamr telah haram dan dijadikan sederajat dengan syirik. Lalu apa yang terjadi? Sahabat tuh gak nunggu besok deh. Sahabat juga gak bilang,
tinggal segentong lagi banyak banget. Nanggung kalau dibuang mubazir. Enggak, sahabat itu, ya Rasulullah, ya Allah, sudah turun haramnya ayat khamr. Gentong isinya tuh puluhan juta dibuang sama dia. Pengorbanan loh hadirin. Untuk membuang khamr satu gentong itu kan pengorbanan. Coba bayangin deh, Anda sudah punya sesuatu yang ternyata ketika Anda punya itu misalkan haram, gak boleh. Duh, mau dibuang kok eman-eman. Misalkan ada baju-baju zaman-zaman jahiliyah yang terbuka. Kalau dibuang, ini baju limited edition, mahal. Dikasih orang, memfasilitasi orang itu berbuat dosa. Terus gimana akhirnya? Ya udah, bisa jadi dijahit ulang atau dikondisikan jadi lapel, atau dijahit ulang tuh yang paling memungkinkan sih. Kan bisa aja ya ditambahin bahan, dibuat dibentuk segala macam, atau dipakai hanya di rumah di hadapan pasangannya. Itu pun juga bisa. Yang penting satu, belajar untuk mengucapkan dengan jujur sami'na atau wah, itu kalimatnya mahal sekali jemaah. Kami pun belajar untuk ngucapin itu jujur dari hati kami. Kan namanya apalagi gini jemaah ya. Kita ngaji bareng gitu, terus tiba-tiba ada yang mungkin negur gitu, tapi caranya kurang enak gitu. Salah tuh tadi tuh, harusnya tuh begini, disampaikan tuh begini. Kan kalau ngandelin ego, kita bisa aja, emang yang lebih tahu siapa sih? Emang bisa aja secara ego kita bilang gitu. Tapi kan kalau misalkan kita nurutin ego, gak ada habisnya. Lebih baik, oh ya baik. Walaupun cara nyampeinnya nih gak baik ya, itu kadang ujian aja. Oh ya baik, nanti kami perbaiki lagi. Oh ya baik, nanti kami perbaiki lagi. Begitu loh. Tuh akhirnya ya udah, kita belajar untuk menerima masukan dan kritikan dari orang lain. Penting loh jemaah. Orang tuh kalau masih mau nasehatin kita supaya kita lebih baik, sayang itu orang sama kita berarti. Tapi kalau udah sakarepmu, wah ini kalimat bahaya sekali. Seorang ibu kalau sama anak dia bilang, "Mak, ini sakarepmu." Wah, anak udah bahaya sekali tuh digituin sama ibunya. Dengar nasihat orang kalau nasihatnya membuat kita dekat dengan Allah, dengar. Tapi kalau nasihatnya nggak mutu, maksudnya nggak mutu tuh nggak membuat kita lebih dekat sama Allah, malah makin jauh dari Allah, skip. Jadi ini juga diperhatikan, nggak semua nasihat tuh didengar. Kadang ada nasihat yang membuat kita jauh dari mimpi. Nasihat itu kan kadang dibalut ya, kayak kata-kata manis, tapi sebenarnya ini berusaha untuk menjauhin kita dari mimpi. Saya tuh punya rencana mau buka toko gamis. Nggak mungkin mbak, susah sekarang tuh persaingannya bla bla bla. Kalau itu membuat kita jauh dari mimpi kita yang baik, tujuan baik, skip, tutup telinga. Tapi kalau itu membuat kita makin dekat sama Allah, apalagi membuat kita jadi hamba yang lebih baik, dengarkan. Karena nggak semua nasihat itu bisa kita dengarkan. Pilih-pilih juga siapa yang menasehati, gimana isi nasihatnya, gimana cara nyampe nasihatnya. Begitu kan nasihatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Nasihat itu permata berlian. Kalau disampaikan di waktu yang tepat, cara yang tepat, untuk tujuan ridho Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tapi kalau nasihat hanya bersifat supaya dia semakin membuat jauh dari Allah, kan kadang ada aja tuh. Seorang perampok ketemu sama perampok lainnya ketika di dalam penjara. Masuk gara-gara apa? Nyuri. Nyuri apa? Sendal. Amatiran. Sini saya ajarin. Nah, mau diajarin lagi supaya ngebobol yang lebih parah. Ini kan namanya membahayakan juga. Jadi kalau yang membuat kita makin dekat sama Allah, dengarkan. Next, bawahnya. Sayyiduna Abdullah bin Umar bahkan berpendapat bahwa meminum khamr adalah dosa yang paling besar. Dan meminum khamr tidak diragukan adalah induk dari segala perbuatan keji. Yang tadi saya bilang, al-khamru ummul khaba'ith. Perkataannya Sayyiduna Abdullah bin Umar. Bahwa meminum khamr itu induknya segala perbuatan yang keji.
Dan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man syaribal khamra fajlidu." Barang siapa yang minum khamar maka cambuklah ia. Fa in ada, nanti kalau ngulangin lagi, fajlidu, cambuk lagi. Fa in syaribaha fajlidu. Kalau dia minum lagi, cambuk lagi. Fa in syaribaha rabi'ah faktulu. Bahkan kalau dia meminum khamar sampai arba'ah. Berapa kali? 4 kali. Kata Nabi diapain? Nah, ingat jemaah. Bukan habis ini tanya ini, udah minum berapa kali kamu? Langsung sikat, enggak. Ada mahkamah syariah, mahkamah yang ditunjuk resmi pemerintah mengurusi hukum syar'i seperti ini. Jadi kita enggak. Udah berapa kali? 5 kali. 5 kali. Udah, ambil golok, mana golok? Enggak gitu aja deh. Mau dia berapa kali, itu nanti yang mengeksekusi atau eksekutornya itu ada mahkamah syariah. Yang cambuk, jilid, ya sama aja ya, jilid dicambuk, dirajam, potong tangan, potong kaki, qisas, termasuk ini ya yang khamr, faktuluh. Kalau udah 4 kali itu pun juga itu mahkamah syariah. Kalau kita enggak. Kita yang bisa kita lakukan 3. 1, ubah dengan tangan. 2, ini ada helikopter dari mana ya ini mas? Oh, 1, ubah dengan tangan. 2, ubah dengan lisan. 3, cek. Kalau nggak bisa juga, ubah dengan hati. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Itulah lah. Apa ditukar boleh mas? Maaf, jazakumullah khair. Itulah selemah-lemahnya iman. Sebentar ya jamaah, ditukar dulu sebentar. Cek, subhanallah. Yang pertama ubah dengan hati, yang kedua ubah dengan lisan, yang ketiga salah. Man ra'a minkum munkaran, kalau melihat kemungkaran, falyughayyir biyadi, ubah dengan tangan. Fa illam yastati, enggak bisa dengan tangan, fa bilisani, ubah dengan lisan. Fa illam yastati fa biqalbi, enggak bisa juga, ubahlah dengan mengingkari dalam hati. Wa dzalika ataful iman, itu selemah-lemahnya iman. Jadi enggak boleh melihat orang bermain judi, khamar, lalu dia diam aja, tuh enggak boleh, minimal ingkari dengan hati. Hatinya diingkari. Saya ingkari perbuatan ini ya Allah, semoga Engkau memberinya hidayah. Begitu hadirin. Barakallahu fikum. Next. Man tarakas salah syukra marrah wahidah faka'annama kanat lahu dunya wa ma 'alaiha. Kata baginda Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang meninggalkan solat barang siapa yang meninggalkan solat sekali karena mabuk, maka seakan-akan dia belum memiliki dunia dan segala isinya, lalu diambil paksa. Maka seakan-akan dia sebelumnya punya dunia dan seisinya, lalu diambil paksa darinya. Artinya bangkrut. Ninggalin solat gara-gara khamr. Dan sesiapa yang meninggalkan solat 4 kali karena mabuk, maka adalah hak Allah baginya untuk memberinya minum tinah al-khabal, lumpur busuk. Ditanyakan kepada beliau, apa tinah al-khabal ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, saripati dari darah dan nanah yang diminumkan kepada para peminum khamr. Tinatil khabal. Minum khamr di dunia, di akhirat minum darah dan nanah. Nauzubillah. Ngeri jemaah. Udah yang jelas-jelas aja lah. Es degan, jus alpukat, jus tomat, jus wortel, air putih. Itu yang bener-bener aja lah minum mah. Jangan yang kayak gini-gini nih, soalnya resikonya besar. Besok kita dikasih minum tinatul khabal, dikasih minum dari darah dan nanah. Ya Allah, kayak apa tuh? Lumpur busuk. Di dunia aja mau minum aja kita minum di dunia, nanah sama darah, mau kira-kira? Gak, apalagi di sana dia.
Itu siksaan bagi mereka yang meminum khamar. Bawahnya, inna 'ala Allahi ahdan liman yashrabul muskir ay yasqiyahu min tinatil khabal. Qila ya Rasulullah wa ma tinatul khabal ya Rasulullah, qala 'araku ahlin nar au usaratu ahlin nar. Adalah janji Allah yang pasti benarnya bagi orang yang meminum khamr. Janji Allah yang pasti benarnya bagi peminum khamr bahwa Allah akan memberikan minum dari tinatul khabal. Ditanya ya Rasulullah, apakah itu tinatul khabal? Beliau bersabda, keringat penduduk neraka. Ya Allah. Atau saripati dari darah dan nanah, para penghuni neraka. Wal'iyadzubillahi min dzalik. Siksa neraka jemaah. Ngeri. Ini yang minum khamr diginiin. Belum lagi nanti yang zina. Belum lagi nanti yang ghibah. Belum lagi nanti yang lisannya sering bohong. Belum lagi yang nanti sengaja berbuka puasa tanpa uzur syar'i di siang bolong bulan Ramadan. Dirobek rahangnya dari sini sampai tengkuk. Yang suka ghibah, potong lidahnya. Tumbuh lagi, potong lagi, begitu terus selama-lamanya. Kalau dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Maka kadang penting diingatin gini nih. Diingatin begini, ada yang tobat. Awalnya ngondek, banci, bencong, tobat gitu kan, ada kan. Tobat saya habis nonton film siksa neraka. Wah, tobat terus sholat, azan gitu. Bantu-bantu bersih-bersih masjid gitu. Ya Allah jamaah, ini dunia tuh gak lama jamaah. Sebentar, bentar sekali dunia. Masa yang sebentar ini mau ditukar sama yang khalidina fiha abada selama-lamanya? Worth it atau enggak? Ya tidak dong, gak worth it. Dunia sebentar, mau ditukar sama siksa neraka yang selamanya. Kita ngerasain nikmat tapi dari barang-barang yang haram, dari hal-hal yang haram. Mau ditukar sama neraka, mau ditukar sama dunia yang senang sebentar sama nerakanya Allah, ya nggak worth it. Kalau mau tukar sama surganya Allah. Ada ulama bilang gini, aku mendapati tiap-tiap manusia punya hobi, dan ternyata setelah aku teliti tidak ada hobi yang terbaik selain hobi itu adalah banyak beramal saleh. Jadiin hobi jemaah. Hobinya apa? Kan dulu anak-anak SD seringnya buat nama, tempat tanggal lahir, makanan favorit, minuman favorit, warna favorit, hobi. Tulis di situ hobinya traveling. Bukan gitu, shopping, apalagi dan lain. Tulis di hobi, hobinya beramal saleh. Kenapa sih umroh mulu? Hobi saya emang umroh. Wes. Besok mudah-mudahan semuanya diizinkan Allah berangkat haji furoda bintang 5, umroh bintang 5, dikasih waktu terbaik oleh Allah. Yakin? Itu dia. Kata Nabi, la yamutunna ahadukum wa huwa yuhsinu billahi dzan. Kamu tuh jangan mati kecuali kamu terus baik sangka sama Allah. Namanya muslim tuh baik sangka terus jemaah. Tetangga bilang, Mbak, anak dimasukin ke pondok. Tetangga mungkin bilang, Mbak, anaknya masukin pondok ya? Iya, emang kenapa? Gak bisa didik ya, makanya anaknya dimasukin ke pondok. Udah biarin, baik sangkanya sama Allah. Tuh anaknya emang kebangetan nakalnya, makanya masukin pondok. Emang tuh anak emang nakal, pantas aja masukin pondok. Udah, gak usah didengar. Yang penting baik sangkanya kita terus kepada Allah. Udah baik sangka terus sama Allah. Sabar. Anak di pondok terus tetangga nyinyir, sabar. Udah sabarin aja. Nanti waktunya juga datang kok jemaah. Yang penting mah kita baik terus sama orang. Kitanya jahat jangan. Kitanya zolim sama orang jangan. Orang zolim sama kita itu urusan dia, kembali sama Allah. Yang penting kitanya mah jangan. Baik terus. Nanti gini ya, kalau jamaah baik, nanti Allah tuh nemuinnya sesama orang yang baik. Kalaupun nanti ketemu sama yang gak baik tuh pasti
pasti nggak lama, sebentar. Jamaah kalau ketemu sama yang nggak baik tuh pasti nggak lama, sebentar kok. Tahu-tahu cara Allah, dianya ini ketahuan khianat, ketahuan nggak amanat, dia tahu-tahu berpisah. Makanya baik aja terus sama orang. Jamaah sama tukang parkir baik. Kalau pas bisa ngasih, walaupun ditolak, boten. Tapi yo diterima kadang, nggak apa-apa, kasih. Kalau ketemu orang pas lagi bisa ada rezeki buat traktir. Kalau pas lagi ada rezeki untuk sedekah. Jajan somai, cilok, beli 8.000, kasih 10.000, nggak usah kembali, nggak usah susu. Itu kan cara sedekah, jaga kehormatan. Jajan itu sedekah. Yo yang suka jajan, ingat jajan itu sodakoh. Story itu jemaah, jajan itu sodakoh. Maka kalau pas jajan niatnya sambil sodakoh, menjaga kehormatan diri saudara kita agar beliau tidak meminta, tapi beliau berdagang, lalu kita beli dagangannya, belilah. Kalau masuk mall nggak pernah nawar, begitu masuk pasar, ikan berapa? 8.000, 2.000 kali, astagfirullahaladzim. Masuk mall nggak pernah dia tawar, begitu masuk pasar tradisional, tawarnya sadis sekali jemaah. Janganlah, kan juga Bismillah tuh jemaah, kita bantu ekonomi berputar, bantu. Nanti insya Allah juga nyukupin rezeki kita. Wah ini orangnya mah memang nyahnyoh, orangnya royal, suka memberi. Masa nggak diberi sama Allah? Kan gitu. Kita baik sama orang, masa iya Allah nggak makin memperbaiki keadaan kita? Nih sama doa begini, nih bagus nih. Praktekin doa ini ya, praktekin. Ya Allah, sebentar. Dah? Nih, update status, praktekin doa ini, sebarluaskan. Bismillah, ya Allah, mudahkan kami. Kalau lelah, itu lelah karena membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Begitu doa. Bismillah ya Allah, izinkan hambamu ini menjadi hamba yang jika lelah, maka lelahnya karena membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Share jemaah. Doa tuh jemaah, afirmasi positif tuh doa. Emang boleh minta kayak gitu sama Allah? Coba boleh nggak? Nabi pernah minta doa gitu ke Allah? Level letter kata-katanya nggak begitu. Ya Allah, habiskan jika hamba lelah, lelahkan hamba untuk membagi-bagikan hartamu, bukan lelah karena mencari hartamu. Nabi itu doanya dengan nggak lisan yang kayak gitu, tapi lafadznya adalah Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Coba artikan apa? Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ya Allah. Inni as'alukal huda, berikan kepadaku petunjuk. Wat tuqa, ketakwaan. Wal afaf, punya sikap perwira, tidak meminta-minta. Yang terakhir Nabi minta apa? Wal ghina. Apa artinya? Nabi minta kekayaan. Ghina artinya kaya. Jadi Nabi minta enggak supaya Nabi SAW semakin mudah untuk memberi, mudah berbagi? Nabi minta atau enggak? Nabi minta. Cek. Subhanallah. Nabi minta supaya Subhanallah. Maaf mas, baterainya habis mas. Cek. Subhanallah. Ada lagi? Cek. Subhanallah. Jadi diminta supaya dicukupi sama Allah, diberi kekayaan. Kaya yang barokah tuh gimana? Kalau banyak nggak memudaratkan pemiliknya, kalau sedikit
nggak membuat pemiliknya lupa untuk tetap bersyukur. Nah jamaah coba dicek ya. Saya banyak uangnya alhamdulillah nih makin dekat sama Allah, barokah, insya Allah. Tapi kalau banyak harta malah membuat jauh dari Allah, banyak harta malah membuat kita makin gak ingat Allah, itu namanya istidraj. Begitu hadirin. Terakhir, mudminul khamri in mata laqiyallahu ka'abidi wasaman. Suara apa lagi itu? Masya Allah, luar biasa ini. Kabelnya udah berusia jemaah, ntar diganti kabelnya insya Allah. Dan Nabi Musa berkata, sesungguhnya aku berlindung kepada Rabbku. Mohon maaf, atasnya hadirin. Pecandu khamar, jika dia mati dan tidak bertobat, maka dia akan bertemu dengan Allah seperti penyembah berhala. Kalau tidak tahu taubat. Makanya pentingnya bertaubat sebelum wafat. Taubat. Mumpung masih dikasih umur. Mas, dimatiin dulu, dihidupin lagi bisa mas? Biar gak bunyi. Yang situ ya? Pojok situ? Emang situ? Siap, jazakumullah khair. Cek, subhanallah. Baik jamaah, sudah selesai bab ke-14. Ayo kita buka diskusi tanya jawab. Boleh yang ditanya bab 14 atau boleh bab-bab sebelumnya. Ada 15 menit waktu kita untuk tanya jawab. Waktu dan tempat untuk tanya jawab dipersilakan. Tapi sebelum itu, buat teman-teman di TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang mau bergabung di grup WhatsApp kajian kami, tap link di bio, nanti langsung bergabung. Atau silakan teman-teman yang dirahmati Allah juga bisa save nomornya 081213 6070 20. Barakallahu fikum. Ada yang mau bertanya? Silakan hadirin. Silakan Ibu. Mikrofonnya boleh dihantar hadirin. Ada mikrofonnya? Oh, boleh diantar ke sebelah sana mikrofonnya. Baik. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan yang pertama itu kan dalam sirup itu kan ada kandungan alkohol berapa persen gitu ya biasanya. Nah itu padahal pabriknya udah melalui uji MUI dinyatakan halal gitu. Atau di Indonesia itu ada ketetapan berapa persen sirup kandungan alkohol itu dihalalkan gitu ya. Yang kedua, gimana dengan alkohol dalam minyak wangi itu kan cuma dioles gitu ya, sama kosmetik, dalam kandungan kosmetik. Kalau kita pakai itu gimana gitu? Waalaikumsalam. Semoga Allah memuliakan ibu secara besar dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Yang pertama, alkohol dalam parfum dibolehkan. Dimatikan boleh ibu, dipencet. Tek, matikan. Paling bawah. Tek gitu. Di sini ibu boleh dipegang. Jazakumullah khair. Ini. Yang pertama, kandungan alkohol itu dalam parfum dibolehkan. Alkohol dalam parfum dibolehkan. Kalau dalam parfum, dan penggunaan kosmetik bagian luar, toner, Revanol kalau yang luka dan segala macam itu dibolehkan. Nah, adapun yang tadi, kalau memang ada keterangan logo halal MUI, maka sudah pasti itu lewat kajian-kajian dari pembahasan para ulama tentang kehalalannya. Maka bisa dipastikan itu halal. Tapi kalau memang itu ragu, ada logo halal MUI itu, tapi ada tulisan keterangan alkoholnya. Kalau saya memilih untuk meninggalkan, kalau kami memilih untuk meninggalkan. Kata Nabi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka." Yang ragu-ragu tinggalin. Yang yakin-yakin kerjakan. Yang ragu tinggalkan, yang yakin kerjakan. Kalau ragu itu tinggalkan, yakin kerjakan. Itu yang memudahkan kita insyaallah biidznillah terkait tentang hal tersebut. Dan hadirin ini penting juga ya jemaah.
Apa yang kita konsumsi menentukan gimana doa kita diijabah sama Allah. Karena pernah Nabi SAW ingetin, mat'amuhu haram. Kamu tuh gimana? Makananmu haram, mashrabu haram. Lalu kata Nabi, minumanmu minuman yang haram, malbasuhu haram, pakaianmu pakaian yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan kamu disupport dari pendanaan yang haram-haram. Fa ayustajabulah. Lah gimana doanya mau diijabah sama Allah? Makanan haram, minuman haram, pakaian haram disupport dari pendanaan yang haram. Ghudhiya bi haram, disupport dari pendanaan yang haram. Fa ayustajabulah. Lah terus gimana doanya mau diijabah? Maka makanan pastikan harus halal, minuman pastikan harus, pakaian pastikan harus disupport dari dana yang harus, pastikan hubungan pun juga harus, hubungan harus halal. Jangan sampai makanan halal, minuman halal, hubungannya memilih yang HTS. HTS-an tuh hubungan tanpa status. Atau kita kakak adean aja ya. Kita gak macam-macam kok. Katanya gak macam-macam, tapi terus berbuat yang macam-macam. Tapi itu masa lalu, dah tutup. Yang jomblo-jomblo, bismillah, mudah-mudahan tahun ini 2024 awal segera menikah dengan laki-laki yang salih atau ketemu dengan perempuan yang salih, insya Allah. Bukan jomblo deh, single fisabilillah, insya Allah. Barakallahu fikum. Itu ya hadirin tadi terkait tentang hal tadi. Semoga Allah mudahin semua urusan. Barakallah. Soal akhir mawjud, fadhol. Pertanyaan lain ada, silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, memang saya tuh udah memprediksi ini karena di depan saya udah ustazah semua. Jadi nggak perlu nanya, udah paham semua. Udah habis ini majelis taklim buka sendiri-sendiri, masya Allah. Biar barokah insya Allah. Makin banyak ono sebentar yang ngaji, masya Allah. Ada lagi pertanyaan? Fadhol. Silakan hadirin. Boleh dihantar mikrofonnya sampai sebelah sana. Angkat tangan ibu biar mikrofonnya mudah terhantar sampai belakang. Silakan hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir saja tadi saya mau bikin status Ustaz tentang nagih hutang, Wah, tapi nggak jadi. masya Allah. Gak apa-apa hadirin, barakallah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih supaya orang yang berhutang itu sadar gitu. Ini pertanyaan yang mewakili semuanya kayaknya. Masalahnya gitu, janji sekian hari, terus nanti kita sudah memberi waktu lagi lebih dari hari yang dijanjikan, terus menjadi bulan, dari bulan menjadi tahun dan seterusnya itu. Astagfirullah Ustaz. Saya gitu ya cuma berdoa dan berharap sih, berdoa supaya Allah memberikan rezeki dan berharap supaya setelah punya rezeki itu bisa membayar hutang. Terus satu lagi Ustaz, tentang apa ya, cek itu kan kemarin ya tentang itu ya zina. Begini Ustaz, kan ada seorang pria kemudian menjalin hubungan dengan seorang wanita lewat chattingan gitu kan. Awalnya dari chattingan, kemudian akhirnya jumpa darat. Setelah itu sudah diingatkan sebenarnya sebelum hal yang lebih jauh terjadi itu sudah diingatkan, tetapi kenapa katanya iya gitu loh, waktu diingatkan kan iya gitu. Tetapi setelah itu berlanjut sampai ya nggak tahu sih sejauh mana, cuma kan dengan tidak sengaja atau dengan sengaja sampai berlanjut ke ketemuan seperti itu. Nah itu hukumnya bagaimana dan apa ya, hukumnya bagaimana itu aja Ustaz. Siap, jazakumullah. Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memuliakan ibu sekeluarga besar dan seluruh kaum muslimin dimuliakan Allah. Yang pertama,
Bagaimana menyadarkan orang yang punya hutang? Diingatkan. Udah diingetin sampai bosen ini orang, minta tambah, akhirnya ngilang tanpa bekas. Dalam kacamata iman kita membacanya, setiap hutang itu akan kembali, entah di dunia terbayar lunas atau di akhirat terlunasi. Maka ibu berbahagialah. Dan ini kabar gembira buat teman-teman yang menghutangi orang dan orang itu hilang. Berbahagialah karena apa? Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menghutangi orang lain, dia dihitung bersedekah senilai dengan nominal yang dia hutangkan sampai orang itu membayar hutangnya. Jadi kalau ibu ngutangin 1 juta sama orang gak dibayar-bayar, berarti setiap hari seperti sedekah senilai berapa? 1 juta rupiah. Dalam hadis ada yang mengatakan setengah dari nominal, ada yang mengatakan sama dengan nominal, bahkan ada dalam hadis Muslim mengatakan 2 kali lipat dari nominal hutang yang dia berikan kepada orang tersebut. Jadi kalau kita berikan hutang 1 juta belum dibayar, maka seolah-olah setiap hari kita sedekah berapa? 2 juta rupiah. Sampai kapan? Sampai orang itu melunasinya. Nah kalau dia nggak lunas sampai hari kiamat, iya sampai hari kiamat pahalanya tetap ngalir sama kita. Jadi dalam kacamata iman kitanya mah berbahagia karena hutang pasti dibayar. Dibayarnya dengan apapun nanti di hari kiamat, salah satunya dengan pahala dan dosa. Itu tentang bayar hutang. Tugas kita wajib ngingetin. Kalau mau ya syukur, nggak mau tanggung jawab sendiri di hari kiamat besok. Itu terkait tentang orang yang berhutang. Yang kedua, kalau berzina, kalau ada orang kopi darat, awalnya dari chat dan segala macam, terus akhirnya kopdar, kopi darat, jumpa darat, itu bagaimana? Itu hal-hal yang mendekati zina. Allah berfirman, wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekati zina, innahu kana fahisha wa sa'a sabila, karena zina adalah perbuatan yang keji dan jalan yang amat sangat buruk. Maka jangan dekat-dekat sama zina. Menjauh dari zina perlahan-lahan tapi pasti insya Allah bisa menjauh dari perbuatan zina. Karena biasanya awalnya dari chat, habis chat saling share foto, habis chat saling share video, habis itu pap dong, pap lagi apa sekarang? Pap itu foto aktivitas terkini. Aku lagi masak di dapur. Bentar ya, suamiku lagi ini dulu. Jangan, tutup. Apalagi pas reuni jangan ada CL. Cinta lama belum kelar. Harus sudah selesai. Orang kalau udah nikah selesai urusannya jemaah. Fokusnya sama suami, sama pasangan, sama anak-anak. Tapi dianya curang duluan, udah bismillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelapangan dada kita untuk mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan satu hal lagi nih jemaah yang dirahmati Allah. Ini satu hal lagi nih. Apapun yang dimiliki oleh pasangan, pulang ke rumah temui pasangan kita juga sama memilikinya. Nabi pernah didatangi laki-laki, ya Rasulullah saya tertarik sama perempuan lain. Kata Nabi apa? Pulang temui istrimu. Apa yang ada di perempuan yang kamu tertarik padanya, juga apa yang dimiliki oleh istrimu. Pulang ke tempat istrimu. Sama, perempuan kalau tergoda sama laki-laki, pulang ke suaminya. Suamiku lebih tampan, suamiku lebih ganteng, hitam manis, kayak gula. Udah, suami saya yang paling ganteng. Kalau ditanya, siapa yang paling ganteng? Suami saya, gitu. Jangan malah menyebut nama-nama yang lain gitu. Termasuk yang doyan drakor. Ada? Yang mana orangnya? Yang suka drakor, jangan banding-bandingin. Drama Korea putih, meling-meling, tinggi, rambutnya nggak kriwel. Ngeliat di HP ganteng. Dengan apa? Romantisme, love language, kepekaan sosial, mau jatuh terus di pangku. Begitu ngelihat suami, jangan jemaah. Siapa yang paling ganteng? Suami saya. Jangan sebut nama yang lain selain suami kita. Udah, yang paling ganteng suami. Yang laki-laki pun sama. Siapa yang paling cantik? Istri saya. Pasti selalu kayak gitu. Allah pasti akan menghujamkan sakinah, mawaddah, warahmah. Hidup untuk mengejar ridhonya Allah. Rumah tangga pun juga meraih ridhonya Allah. Rumah tangga yang diridhoi, rumah tangga yang saling mencintai karena Allah, menghormati karena Allah, menjaga amanah kepercayaan pasangan masing-masing karena Allah. Jangan buka pintu chattingannya, jangan buka DM-annya, jangan kepoin profilnya.
Udah punya suami, kepoin profil laki-laki yang lain. Wih, dia makin glowing ya, mantan aku dulu nih. Mau dia glowing kayak apa, tetap suami kita yang insya Allah muliakan dunia akhirat. Hati-hati wasawisyus syaitan. Karena tadi awalnya chatting, kemudian jumpa darat, ternyata buaya. Bahaya sekali. Awalnya chatting, jumpa darat, ini, akhirnya terjerembab ke jurang itu. Jangan hadirin. Dah, yang dulu mah dulu, sekarang kan segala dosa tuh diampuni Allah, yang penting taubat. Segala dosa tuh diampuni Allah, yang penting taubat. Sekarang taubat, minta maaf sama Allah, mohon ampun sama Allah. Allah kan Maha Pengampun. Allah ampuni pasti. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma ansur ikhwanal muslimina fi Palestina wa fi Suriya wa fi Iraq wa fi Afghanistan wa fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin. Allahumma ansur ikhwananal muslimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Salam keluarga di rumah, sakinah mawaddah warahmah, putra-putrinya salih salihah, istiqomah, segera berangkat haji maupun umrah. Wafatnya di Mekah Madinah. Wafatnya hari ini siap. Yang penting insya Allah wafat husnul khatimah. Salam keluarga ya jamaah. Makasih meluangkan waktu ini jamaah. Ya Allah mohon maaf lahir batin banyak kelirunya, banyak salahnya. Insya Allah kita ketemu lagi di Rabu depan insya Allah. Ramadan mau libur atau mau masuk? Ini militan semua berarti ini. Ramadan masuk berarti insya Allah. Assalamualaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ya Mas Herman.